Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kali ini mengenai menyiapkan Aceh sebagai daerah modal di 2045, di mana hal ini dilakukan melalui pembangunan Aceh adalah melalui sumber pembiayaan pembangunan non pemerintah atau melalui penanaman modal. Ini sebagaimana ketentuan atau yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN tahun 2025. Sehingga untuk menuju Aceh sebagai daerah modal di 2045, akibatnya pada RPJP Aceh dan RPJM Aceh serta RPJP Kabupaten Kota dan RPJM Kabupaten Kota di Aceh harus merumuskan terkait dengan agenda pembangunan kewilayahan. Baik, berikutnya adalah mengenai terkait dengan misi pembangunan sebagaimana agenda pembangunan nasional yang sejatinya ini adalah modal dasar bagi Aceh beserta kabupaten kota di dalamnya untuk merumuskan konsep pembangunannya ke dalam 8 transformasi yang disebut dengan misi pembangunan. Misi pembangunan daerah yang di dalam 8 transformasi tersebut bisa kita lihat ada masing-masing terdiri dari M1 mengenai transformasi sosial, M2 terkait dengan transformasi ekonomi, M3 transformasi tata kelola. Yang ketiga misi ini dikelompokkan menjadi sebagai transformasi Indonesia. Berikutnya adalah mengenai landasan transformasi terkait dengan M4 dan M5. Kemudian M5 adalah ketahanan sosial, budaya, dan ekologi. Ini dikelompokkan sebagai landasan transformasi. Berikutnya adalah mengenai misi 6, misi 7, dan misi ke-8 yang terdiri dari misi 6 adalah pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan. Lalu misi ke-7 sarpras yang berkualitas dan ramah lingkungan. Lalu misi ke-8 adalah kesinambungan pembangunan. Jika kita cermati dari esensi RPJPN 2025 sampai 2045 yang dituangkan pada Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024, sesungguhnya ke-8 misi pembangunan ini dikemas menjadi hanya dua kelompok besar, yaitu ketika bicara pembangunan kewilayahan, yaitu misi 6 dan misi 7, di mana pembangunan kewilayahan itu adalah membangun kewilayahan yang merata dan berkeadilan, serta kemudian untuk itu perlu dukungan sarpras berkualitas dan ramah lingkungan, yang kemudian misi dan misi 7 ini kemudian bisa dilakukan namanya pembangunannya dengan konsep pelaksanaan pendanaan pembangunan non pemerintah atau penanaman modal. Artinya apa? Pemerintah provinsi, yaitu pemerintah Aceh beserta pemerintah kabupaten kota di Aceh dapat melaksanakan pembangunan kepada misi 6 dan misi 7 sebagai pembangunan kewilayahan dengan melalui pembangunan dari sumber pembiayaan non pemerintah atau penanaman modal. Selanjutnya silakan kepada masing-masing pemerintah daerah untuk merumuskan ke dalam konsep pembangunan jangka panjang maupun jangka menengahnya yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah. Itu kira-kira dari esensi dari Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 terkait dengan RPJPN 2025-2045 yang sejatinya atau semestinya wajib diterjemahkan ke dalam kanun Aceh maupun kanun kabupaten kota yang mengatur mengenai RPJP Aceh maupun RPJM Aceh, juga RPJP Kabupaten Kota di Aceh beserta RPJP RPJM Kabupaten Kota di Aceh. Selanjutnya kita akan men-spill kondisi dari Indonesia serta Aceh itu sendiri. Bapak dan Ibu bisa perhatikan bahwa berdasarkan data dari World Bank 2025, Indonesia adalah sebagai negara termiskin nomor 2 setelah Zimbabwe. Sementara untuk kemudian kalau kita perhatikan dari Provinsi Aceh di tataran di NKRI adalah menempati urutan nomor 10 sebagai daerah termiskin di Indonesia. Ini semua adalah ada kaitannya dengan konsep kebijakan pembangunan kewilayahan yang harus segera dilakukan oleh pemerintah Indonesia jika kemudian ingin keluar dari masalah soal kemiskinan atau keterbelakangan negaranya.
Hal yang lain yang bisa kita spill adalah terkait dengan konsep pembangunan kewilayahan yang harusnya wajib diselenggarakan oleh pemerintahan karena menjadi bagian dari urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Intinya adalah ketika konsep pembangunan kewilayahan dilakukan, artinya daerah akan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat di dalam pembangunan itu sendiri, serta peningkatan daya saing daerah terkait dengan hasil yang diperoleh dari output pembangunan itu yang dimaksud pembangunan kewilayahan tadi. Hal ini biasanya tidak terlaksana akibat dari rencana pembangunan daerah atau kalau kita bisa lihat dari RPJP Aceh serta RPJM Aceh, juga RPJP Kabupaten Kota dan RPJM Kabupaten Kota di Aceh lebih banyak didominasi oleh kepentingan politis. Yang Bapak Ibu bisa perhatikan di sini. Ketimbang mengakomodir kepentingan dari rumusan teknokratik. Ini yang menjadi permasalahan kenapa sampai sekarang yang namanya agenda pembangunan kewilayahan menjadi sangat minim karena banyak didominasi oleh hanya kepentingan politik sesaat dari masing-masing kepala daerah. Berikutnya adalah mengenai bagaimana caranya konsep pembangunan kewilayahan akan dilakukan dalam rangka menuju Aceh sebagai daerah modal. Kita bisa perhatikan bahwa pembangunan kewilayahan itu sendiri, kalau kita hanya melihat dari sisi M6-nya, adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pengurangan kesenjangan antar wilayah dan kelompok pendapatan serta kelompok rentan. Hal ini kemudian diperkuat dengan dukungan sarpras yang berkualitas, sehingga betul-betul pembangunan wilayah itu akan menjadi komprehensif atau menjadi paripurna. Namun demikian, ketika kemudian kita melihat dari sisi aspek pendanaannya, lahirlah kemudian konsep namanya M8, sehingga yang namanya pembangunan kewilayahan sejatinya bisa dilakukan dengan namanya pendanaan pembangunan melalui non-pemerintah atau penanaman modal. Itulah mengapa Bapak dan Ibu kita bisa perhatikan bahwa alokasi APBN untuk APBD pada saat pemerintah saat ini betul-betul menjadi sangat minim karena ini sejatinya adalah menjadi aturan yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang 59 tahun 2024 tentang RPJPN 2025 sampai 2045. Lalu kemudian kalau kita bicara konsep pembangunan kewilayahan itu di periode pembangunan jangka panjang nasional untuk Aceh itu terdiri dari meliputi hal apa saja. Kaitannya adalah bagaimana pusat pertumbuhan dikembangkan, bagaimana merumuskan produktivitas untuk perkotaan, lalu kemudian bagaimana caranya pedesaan dan daerah afirmasi itu dibangun dengan sebaik-baiknya, lalu kemudian bagaimana caranya untuk menghindari kesenjangan pembangunan sarana prasarana sehingga tidak terjadi perbedaan antara sarpras antara Jawa dan luar Jawa. Juga kemudian soal pertanahan karena terbatasnya RDTR. Kemudian risiko bencana yang masih melanda di wilayah di NKRI. Kemudian kita lihat kemudian desentralisasi dan otonomi daerah serta tata kelola yang lemah yang sampai saat ini masih sangat tergantung dari dana transfer pusat. Kemudian belum optimalnya integrasi dan konektivitas domestik dan global dengan kawasan pertumbuhan ekonomi yang ada. Sehingga disinilah kemudian Bapak Ibu bisa perhatikan sesungguhnya isu wilayah dan sarpras ini semestinya harus dijawab oleh pemerintah Aceh dengan cara konsep pembangunan kewilayahan yang jelas untuk menuju di Indonesia 2045, visi Indonesia 2045, visi Indonesia Emas yang diartikan oleh Aceh sebagai Aceh daerah modal di 2045. Selanjutnya kalau kita perhatikan bahwa untuk koridor ekonomi Sumatera Aceh masuk ke dalam lingkup ini, beberapa point of view yang harus diperhatikan Aceh adalah ketika kita melihat beberapa kewilayahan yang harus dilihat, seperti misalnya kalau kemudian lihat di posisi di bagian atas Aceh sebagai kawasan strategis industri yang artinya harus dikembangkan oleh pemerintah daerah, yang kemudian bawah juga sebagai kawasan strategis industri yang juga wajib dikembangkan oleh pemerintah daerah, yang kemudian ada beberapa kawasan megapolitan di kabupaten kota yang artinya dikembangkan sebagai konsep
wilayah perkotaan sebagaimana PP 59 tahun 2022 mengenai perkotaan. Kemudian ada lagi pesan terkait dengan pembangunan kewilayahan untuk fokus di Kepulauan Simelu karena masih dianggap sebagai Bapak Ibu lihat adalah kawasan afirmasi. Inilah beberapa kawasan yang harus Bapak Ibu kembangkan terkait dengan dalam rangka pembangunan kewilayahan yang harus kita fokuskan sampai di 2045 khususnya dan terutama untuk Aceh beserta kabupaten kota di dalamnya. Berikutnya adalah mengenai agenda pembangunan kewilayahan terkait dengan hilirisasi yang ditargetkan oleh pemerintah uh, saat ini, di mana Aceh bisa mengambil dari target pemerintah terkait dengan kopi, sawit, dan karet untuk kemudian dikemas menjadi bagian yang untuk menyumbangkan terkait dengan target hilirisasi yang harus dipenuhi oleh pemerintah pusat. Disinilah peran Aceh dalam rangka mendukung program secara nasional. Bapak Ibu bisa lihat ini ada karet, sawit, dan kopi. Ada di sini adalah kelapa sawit. Di sini kemudian bisa diperhatikan contoh salah satunya untuk kelapa sawit. Di sini yang diminta di akhir tahun 2029 adalah 56.887.775 ton per hektar untuk kemudian produksi bahan bakunya untuk CPO dan CPKO. Dan ini semua hanya bisa diakomodir oleh daerah karena yang memiliki wilayah untuk perkebunan itu sendiri. Berikutnya adalah bagaimana menyiapkan sektor industri manufaktur dalam rangka menyiapkan transformasi ekonomi yang dalam rangka mendukung pembangunan kewilayahan yang akan dilakukan di Aceh. Jadi untuk khususnya untuk sektor manufaktur kita bisa perhatikan bahwa Aceh memiliki latar belakang pemikiran terkait dengan hilirisasi industri, lalu peningkatan investasi dan ekspansi industri prioritas, yang kemudian bagaimana memperkuat rantai pasok di dalam negeri, kemudian meningkatkan dukungan ekosistem untuk industri itu sendiri, lalu terkait dengan pajak dan lain-lain, yang kemudian bisa kita lihat bahwa untuk industri tersebut disiapkan skema insentif fiskal dan non fiskal bagi daerah, artinya poinnya adalah supaya menyiapkan perda insentif dan kemudahan investasi daerah, khususnya dalam menumbuh kembangkan sektor industri di pemerintah Aceh. Kemudian bagaimana memperkuat ekosistem ekonomi syariah untuk di Aceh. Ini semuanya adalah bagian dalam belakang pemikiran yang harus Bapak Ibu kemas ke dalam RPJP Aceh serta RPJP Kabupaten Kota yang kemudian diimplementasikan selama 5 tahun pada RPJM Aceh dan RPJM Kabupaten Kota di pemerintahan Aceh. Akhirnya kita bisa pahami bahwa sesungguhnya ketika bicara untuk mengembangkan sektor industri, ada beberapa sektor yang bisa dikemas dan dikembangkan untuk Aceh, yaitu misalnya industri berbasis sumber daya alam, industri berteknologi menengah dan tinggi, industri barang konsumsi berkelanjutan, lalu industri berbasis inovasi dan riset, dan kemudian untuk industri kreatif. Inilah adalah sektor-sektor atau komoditas yang bisa dikembangkan oleh pemerintah Aceh dan kabupaten kota di dalamnya terkait dengan yang semestinya bisa dituangkan kepada atau di dalam rumusan RPJP Aceh dan RPJP Kota Kabupaten di Aceh serta RPJM Aceh dan RPJM Kabupaten Kota di Aceh. Berikutnya adalah bagaimana meningkatkan ekonomi produktif di sektor pertanian dalam rangka melakukan transformasi ekonomi sebagai bagian dari untuk mendukung pembangunan kewilayahan. Apa saja yang bisa dilakukan ketika bicara ini mengembangkan sektor pertanian? Landasan berpikirnya adalah melakukan namanya modernisasi dan digitalisasi pertanian. Artinya kebijakan peningkatan produktivitas sektor pertanian melalui modernisasi dan digitalisasi pertanian. Ini poin yang harus kita atau pemerintah Aceh lakukan terkait dengan pengembangan sektor pertanian. Upayanya adalah melalui namanya pembangunan kawasan pertanian berbasis korporasi petani, yaitu sebagai bagian dari regulasi yang disiapkan oleh pemerintah karena bisa didatangi oleh investor karena sumber pendanaan dalam rangka pengembangan kawasan pertanian berbasis koperasi petani salah satunya bisa
diambil dari badan usaha atau investasi atau investor. Sebagaimana topik yang kita arahkan bahwa membangun Aceh melalui sumber pendanaan non pemerintah. Berikutnya lagi ini adalah terkait dengan pengembangan pertanian di mana untuk Aceh seperti sejatinya kita bisa kemas antara gabungan atau hilirisasi end to end dari antara budidaya dan hilirisasinya. Kita bisa lihat antara budidayanya bisa dari sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Inilah yang kemudian kalau kita terjemahkan dalam rangka pembangunan kewilayahan di sektor pertanian, akibatnya kita bisa melihat atau kita bisa menetapkan sebagai proyek strategis daerah untuk Aceh, PSD, proyek strategis daerah untuk Aceh, bahwa 4 kabupaten ini bisa disiapkan sebagai basis untuk menyiapkan sebagai PSD Aceh. Sehingga di sini pemerintah provinsi yang berperan. Dan kemudian ketika konsep hilirisasinya ada satu provinsi yaitu di Biren dijadikan sebagai kawasan pusat hilirisasi pertanian untuk Aceh sampai di 2045. Jadi secara secara tematik di sektor pertanian kita bisa melihat bahwa yang namanya eh, pembangunan kewilayahan Aceh terkait dengan sektor pertanian bisa dirumuskan untuk atau ditetapkan atau dibuat atau diarahkan ke dalam 4 kabupaten ini yang kemudian termasuk dengan hilirisasinya di satu kabupaten ini. Bapak dan Ibu bisa lihat bahwa beberapa komoditas unggulan di kabupaten ini masing-masing memiliki hal yang bisa kita lihat sama seperti padi kawasan 3 di Aceh Utara, kedelai kawasan 1, contohnya padi kawasan 1 di Aceh Barat, padi kawasan 1 di Kabupaten Nagan Raya, kemudian padi di kawasan 1 Gayo Lues. Demikian juga untuk sektor-sektor yang lain. Bisa kita cermati bersama. Sehingga disinilah kemudian kenapa kita tetapkan atau kita memilih 4 kabupaten ini sebagai basis sektor pertanian berbahan bakunya, yang kemudian hilirisasinya ada di Kabupaten Biren. Berikutnya adalah contoh dari kawasan pertanian yang sudah dikembangkan di negara lain, khususnya di Tiongkok, yang bisa kita cermati, yang bisa kita tiru, dan bisa kita saksikan, dan bisa kita ilustrasikan seperti inilah kira-kira kalau kita kemudian memiliki program dalam rangka mengembangkan kawasan pertanian. Di sini di Tonghai City, Tonghai County ini kawasan pertaniannya berupa basis penanaman sayuran terbuka dengan luasnya adalah 47.000 hektar. Kira-kira seperti ini. Kalau kemudian kita perhatikan sebagai basis peternakan atau sektor-sektor peternakan terbesar di dunia ada juga di Cina, kita bisa perhatikan. Contohnya adalah di Mega Farm di Mudanjiang City di China dengan luasnya adalah 9.105,46 atau 36 kali dari luas IKN. Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa kalau ini dikembangkan di Aceh, sehingga masuk ke dalam konsep namanya kawasan pertanian berbasis korporasi petani seperti tadi. Apa sih? Berikutnya adalah terkait dengan contoh dari peternakan yang dikelola oleh sektor swasta tanpa APBD. Contohnya sehingga akibatnya sektor pertanian atau peternakan ini bisa menjadi sangat modern. Berbeda jika kemudian dikelola oleh pemerintah melalui APBD tentu tidak bisa seperti ini. Bapak Ibu bisa perhatikan. Contohnya adalah ketika bicara pembibitan budidaya sapi potong dan pembibitan budidaya sapi perah. Seperti ini kira-kira kalau kita bayangkan ilustrasi ini. Ini harus kita kemas dan kita kembangkan di 4 kabupaten tadi terkait dengan namanya konsep pertanian berbasis korporasi petani dalam rangka mengembangkan sektor pertanian ke dalam transformasi ekonomi dalam mewujud pengembangan pembangunan kewilayahan. Ini contoh dari pertanian yang dilakukan secara digitalisasi dan sangat modern. Kira-kira seperti ini bisa Bapak Ibu bisa perhatikan. Kemudian ini adalah contoh dari hilirisasi sektor pertanian. Contohnya adalah sektornya adalah komoditasnya adalah padi yang menghasilkan dari hilirisasinya menghasilkan chemical minyak, tepung, bedak dan makanan olahan dalam kemasan. Kalau kita lihat adalah hilirisasi dari peternakan seperti misalnya sapi menghasilkan hilirisasinya berupa daging pengawetan, bakso,
daging kalengan, serta makanan olahan dalam kemasan. Ini coklat bisa menghasilkan hilirisasinya adalah paste dan powder, concentrate, kemudian essence, kemudian lecithin, kemudian tannin dan pektin. Bapak dan Ibu bisa bayangkan konsep ini tidak bisa berjalan kalau kemudian hanya menggantungkan dari konsep yang dilakukan oleh APBD semata. Sehingga inilah cara kita kemudian kita untuk mengembangkan secara melalui anggaran non pemerintah atau melalui investasi atau melalui kegiatan penanaman modal. Berikutnya adalah meningkatkan ekonomi produktif di sektor ekonomi biru. Bapak bisa perhatikan dalam konteks dalam rangka pembangunan kewilayahan, di mana di sini yang akan kita bisa rumuskan adalah mengelola sumber daya pesisir dan laut secara berkelanjutan. Untuk Aceh, latar belakang pemikirannya adalah penguatan ekosistem mendukung termasuk sinkronisasi kebijakan hulunya dan hilir. Kemudian kita lihat peningkatan pemerataan penghidupan kesejahteraan masyarakat dalam ekonomi itu sendiri. Kemudian bagaimana mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang ada. Ini kira-kira bagian-bagian yang bisa kita jadikan sebagai latar belakang pemikiran. Untuk tujuan terakhirnya adalah bagaimana mengelola sumber daya pesisir dan laut secara berkelanjutan. Lalu kemudian apa dalam langkah apa wujudnya? Wujudnya adalah kita mengemas yang namanya kawasan Minapolitan. Kawasan Minapolitan Aceh 2045. Dalam rangka pembangunan kewilayahan di sektor namanya transformasi ekonomi. Di sini kita tetapkan namanya sebagai proyek strategis daerah Aceh yang harus provinsi atau pemerintah Aceh lakukan dalam rangka sebagai bagian dari arah pembangunan dari pemerintah Aceh itu sendiri. Sepertinya ada dua kabupaten di Aceh yang ditetapkan sebagai proyek strategis daerah Aceh, yaitu adalah Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Selatan. Di beberapa provinsi sebenarnya di beberapa kecamatan sejatinya setelah ditetapkan bahwa menjadi kawasan minapolitan perikanan budidaya dan ada beberapa jadi kawasan minapolitan perikanan tangkap. Jadi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kecamatan ini untuk Aceh Timur memiliki konsep kawasan minapolitan yang berbeda-beda. Juga dalam hal ini di Aceh Selatan ada 1, 2, 3, 4, 5 kawasan kecamatan yang memiliki konsep minapolitannya ada semuanya adalah konsep minapolitan perikanan budidaya yang meliputi Kecamatan Kulit Selatan, Kecamatan Kulit Timur, Kecamatan Pasir Raja, Kecamatan Kulit Utara, dan Kecamatan Kulit Tengah. Dengan melihat ini semua, Bapak dan Ibu, sejatinya di Kabupaten Aceh Selatan maupun di Kabupaten Aceh Timur bisa disiapkan atau didatangkan investasi untuk membangun yang namanya pasar ikan, budidaya ikan, budidaya ikan yang secara modern di tengah laut dengan menggunakan kapal dan pengolahannya, lalu budidaya ikan yang modern juga di tengah laut, dan kemudian kita lihat adalah sentra produksi ikan di sini dan industrinya. Seperti yang contohnya adalah di Penggiawan, yaitu Penggiawan Modern Fishery Industrial Park. Sebagai ilustrasi untuk betapa sebenarnya kita bisa kemas dan kembangkan untuk di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Selatan. Dua ini saling bertolak belakang karena masing-masing memiliki WPPN yang berbeda. Untuk di Aceh Timur berada di lokasi di WPPN 571, sementara untuk di Aceh Selatan yang mendekat dengan Simelu ada di WPPN 572. Ini adalah contoh dari proses pengolahan kawasan Minapolitan untuk budidaya perikanan secara modern, yaitu budidayanya juga, dan budidaya dalam tengah laut. Semuanya secara modern dan berteknologi tinggi. Ini bisa diciptakan karena adanya kehadiran investasi di situ. Berikutnya adalah mengenai budidaya juga dan termasuk ada pengolahannya secara modern. Beberapa contoh, ini contoh yang ada di Mesir. Lokasinya ada di Provinsi Kafir di Sheikh, kemudian luasnya 54 km persegi. Kita lihat di sini ada fish farm aquaculture di Salma Asa di Norwegia. Kapasitasnya adalah 6.240 ekor ikan salmon yang Bapak Ibu bisa lihat di kuning ini. Kemudian investasinya sekitar 120 juta untuk mengembangkan aquaculture ini. Dan ini bisa dihadirkan karena adanya kehadiran investasi bukan dari APBD. Berikutnya adalah bagaimana menciptakan atau menggiatkan mengenai produk sektor pariwisata dalam kerangka pembangunan kewilayahan yang menjadi fokusnya adalah dalam rangka transformasi ekonomi.
dengan melalui penerapan sebagai Indonesia sebagai destinasi unggulan wisata dunia yang berkelanjutan dan bernilai tambah tinggi, yang tentunya Indonesia bisa kita ganti sebagai adalah Aceh sebagai destinasi unggulan wisata dunia yang berkelanjutan dan bernilai tambah tinggi. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa konsep utama yang harus dilakukan atau kebijakan yang harus dikerjakan adalah mengintegrasikan semua destinasi pariwisata tersebut, kemudian melakukan peningkatan inovasi. Minimal inilah yang harus kita lakukan dalam rangka pelaksanaan kebijakan pariwisata di Indonesia. Lalu kalau kita perhatikan dari tahapan-tahapan yang sesuai dengan RPJPN yang harus diterjemahkan menjadi RPJP Aceh dan RPJP Kabupaten Kota di pemerintahan Aceh, ketika bicara di tahap terakhir di tahap 4 di periode 2040 dan 2045, ditekankan bahwa terjadilah namanya ketahanan sosial budaya dan ekologi dalam rangka mewujudkan Indonesia, kita ganti dengan Aceh, mewujudkan Aceh sebagai pusat peradaban dunia yang berkelanjutan. Untuk itu, maka mari kita perhatikan beberapa lokasi yang bisa disiapkan untuk itu, yang dimiliki oleh Aceh, bahwa sebagai perwira pembangunan destinasi pariwisata nasional, Aceh memiliki dua DPN, yaitu DPN atau Destinasi Pariwisata Nasional Banda Aceh dan Weh dan sekitarnya. Lalu kemudian yang kedua adalah Destinasi Pariwisata Nias, Simelus dan sekitarnya. Bapak dan Ibu bisa perhatikan bahwa untuk kedua destinasi ini adalah Aceh dan Weh, yang atas ini yang besar ini, yang kemudian yang bawahnya ini adalah destinasi Nias dan Simelu. Di dalam destinasi Nias dan Simelu ini kita bisa perhatikan bahwa yang namanya KPP ada namanya lingkaran biru ini disebut namanya KPPN Simelu dan sekitarnya. Sementara untuk di DPN Banda Aceh dan Weh ada dua KPPN, itu KPPN Banda Aceh dan sekitarnya dan kemudian KPPN Takengon dan sekitarnya. Inilah yang Bapak Ibu harus kemas dengan menetapkan namanya Rencana Induk Pengembangan Pariwisata. Perda atau Kanun Aceh maupun Kanun Kabupaten Kota terkait dengan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi, kalau memang ini mau diambil provinsi maupun kabupaten kota di sekitarnya, di Aceh Tengah ataupun di Aceh Besar. Dan ini bertahun-tahun tidak pernah dilakukan penyiapan dari rencana induknya, akibatnya ini semuanya tidak memberikan perkembangan yang signifikan, termasuk termasuk tidak untuk bisa dimasuki oleh investasi. Untuk mewujudkan dari destinasi pariwisata nasional tadi, sebenarnya ada tiga strategi yang bisa diarahkan, itu mengenai aksesibilitas yang disiapkan, amenitas yang juga disiapkan, lalu kemudian atraksi dari DPN tadi. Ini adalah tiga core inti dari dalam rangka pengembangan terkait dengan sektor pariwisata. Inilah kira-kira kalau kita kemudian kemas untuk Aceh, kita punya sejarah besar untuk Aceh, peta jalannya untuk mewujudkan Aceh sebagai pusat peradaban dunia yang berkelanjutan, bisa kita perhatikan. Aceh pernah jaya ketika era di 1636 ketika di bawah kekuasaan Kesultanan Aceh Iskandar Muda Johan, di mana kekuasaannya sampai mencapai hampir di seluruh Pulau Sumatera dan kemudian ke Malaysia ke atas. Namun kemudian sejalan dengan perkembangan waktu makin memudar kembali menjadi kembali seperti di era tahun tahun 1502, di mana hanya di ujung Aceh ini yang kemudian kembali lagi di era 1901 di ujung Aceh yang kemudian akhirnya di tahun 1903 ketika kemudian tunduk oleh Belanda, oleh VOC, oleh yang disebut dengan Aceh Hindia, kemudian menjadi hilang Kesultanan Aceh, menjadi hanya putih saja. Nah, disinilah kemudian kalau kita memang tertarik untuk mengembangkan konsep peta jalan menuju Aceh sebagai pusat peradaban dunia yang berkelanjutan, sejarah-sejarah ini mari kita dengungkan lagi dengan membangun yang namanya pusat dari Opera House atau museum dan library ini kita lokasikan di sini, yang kemudian bisa kita bangun juga MICE di dalamnya. Kita juga bangun sebagai aspek pariwisata di dalamnya. Kemudian dalam rangka juga membangun namanya aspek perdagangan juga di dalam gedung ini. Kemudian untuk aspek pendidikan juga dan kemudian untuk ekonomi kreatif seperti kuliner, kria dan kerajinan tangan. Di sini semua akan menyimpulkan, akan merumuskan, akan mencatat sejarah mengenai Aceh sampai kemudian kita lihat sampai di tahun 1635 yang kemudian ke luas dari kewenangannya sampai mencapai hampir ke wilayah seluruh Sumatera dan di Malaysia.
Berikut adalah menyiapkan Aceh sebagai daerah modal dengan melalui transformasi ekonomi, yaitu dengan mengintegrasikan ekonomi dan domestik dan global. Semua konteks ini dalam rangka pembangunan kewilayahan. Apa yang harus kita pahami bahwa eh, untuk mendorong peningkatan produktivitas perekonomian dalam negeri yang terintegrasi dan mendukung partisipasi dalam rantai pasok global. Inilah konsep dalam rangka kebijakan integrasi ekonomi dan domestik dan global. Ada banyak poin, cuma sebagai basicnya kita bisa perhatikan beberapa saja yang akan coba kita bahas mengenai penguatan integrasi konektivitas tersebut. Kemudian kita perhatikan juga penciptaan pusat pertumbuhan baru. Kita lihat juga penguatan kuantitas dan kualitas infrastrukturnya. Lalu kemudian kita lihat juga peningkatan pasar ekspornya. Mari kita kita cermati keempat ini dari sekian banyak dasar pemikiran atau landasan kebijakan yang harus kita pahami. Mari kita lihat dari sektor perkereta-apian. Kalau Bapak Ibu bisa perhatikan untuk sektor pertanian, sejatinya bisa kita bangun yang namanya kereta api ini dengan trasanya seperti ini. Bisa kita bayangkan trasanya. Trase ini adalah menghubungkan titik-titik pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang ada di Aceh. Dengan keterhubungan dari titik-titik atau simpul-simpul pertumbuhan ekonomi baru dan kabupaten kota yang ada di sini, akibatnya semua kabupaten kota akan tergerak atau tergerek untuk ikut maju terkait dengan terbukanya aksesibilitas. Ini kira-kira yang harus kita bayangkan. Ini semuanya terhubung oleh namanya Autonomous Rail Rapid Transit atau ARPT. Atau mungkin juga dengan kereta cepat sini. Ini semua bisa hadir karena adanya kehadiran dari investasi atau penanaman modal bukan dari APBD. Dan ini kita jadikan sebagai proyek strategis daerah Aceh, PSD Aceh. Lalu kalau kemudian kita lihat mengenai pelabuhan laut, ada pelabuhan utama, ada pelabuhan pengumpul dan pelabuhan pengumpan, konsep kebijakannya. Lalu kemudian apa yang kita bisa lihat bahwa memang ada rute tol laut, ternyata Aceh tidak masuk ke sini. Kemudian kalau kita lihat sabuknya juga Aceh tidak masuk ke dalam sabuk penyeberangan. Oleh karena itu, mari kita lihat untuk itu kita kembangkan beberapa pelabuhan yang ada di kabupaten kota di Aceh untuk kita definisikan sebagai pelabuhan utama. Mana saja? Itu di Kabupaten Aceh Timur di sini, lalu kemudian di Aceh Selatan. Di dua kabupaten ini memiliki lokasi yang sudah ditetapkan secara nasional sebagai pelabuhan, namanya lokasi pelabuhan Idi. Kemudian ada disebut dengan namanya rencana pelabuhan di Kuala BUK untuk di Kabupaten Aceh Timur. Ini nanti bisa kita kembangkan untuk kita majukan dan kita siapkan konsep yang baik untuk sebagai besarnya adalah konsep seperti pelabuhan ini. Gambar di kanan ini. Kemudian untuk di Aceh Selatan juga kita bisa kemas atau kita kembangkan agar menjadi pelabuhan juga utama kaitannya dengan lokasinya bisa di Pelabuhan Tapak Tuan, lokasi pelabuhan di Sibadeh, kemudian lokasi pelabuhan Labuan Haji dan atau memang di rencana pelabuhan Mekek ini yang kita siapkan sebagai pelabuhan utama. Nanti kita kaji lagi dan kemudian kita tetapkan sebagai proyek strategis daerah. Usulan itu kita masukkan ke dalam pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan, CQ, Dirjen Hubungan Laut. Tapi dengan adanya kita kembangkan ini, akibatnya akses pertumbuhan ekonomi baru akan muncul di sini dan kemudian akan menggerek kabupaten kota yang lain. Dan kemudian nanti dihubungkan dengan kereta api sehingga terkoneksilah antara dua titik ini dan titik di sini yang akan menghadirkan ke Laut Hindia maupun ke wilayah Selat Malaka, ke Samudra Hindia atau ke Selat Malaka. Sehingga kalau kemudian akses logistiknya akan menjadi lebih baik dan menjadi strategis dengan kehadiran atau penciptaan dari dua akses pelabuhan ini. Selanjutnya mari kita bahas mengenai pelabuhan perikanan. Bapak dan Ibu, kita lihat pelabuhan perikanan memiliki jenis-jenis pelayanan yang sangat baik. Saya akan coba lewat. Kemudian mana saja yang kita siapkan sebagai proyek strategis daerah. Itu untuk di Aceh Timur dan kemudian untuk di Aceh Selatan. Ada beberapa pelabuhan perikanan yang kita siapkan yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat yang nanti kita minta supaya grade-nya menjadi lebih baik sebagai pelabuhan samudra, pelabuhan perikanan samudra. Itu untuk pelabuhan perikanan Seunoebok Baroh di Kecamatan Idi Cut. Lalu kemudian Pelabuhan Perikanan Nasional di Kecamatan Idi Rayuk itu PPN
sampai kemudian kita bisa lihat bahwa hanya sampai kepada pelabuhan bisa jadi sebagai pelabuhan samudra cuman di 2036. Jadi akibatnya sekarang mari kita majukan di tahun ini sebagai PPS, Pelabuhan Perikanan Samudra, agar segera menjadi menggerek kemajuan kabupaten kota yang lain. Termasuk pula untuk di Aceh Selatan. Jadi untuk proyek strategis provinsi kita kemas dua kabupaten yang saling berbelakangan untuk kemudian masing-masing memiliki WPPN yang sangat berbeda 571 dan 572 yang kemudian mari kita kembangkan juga pelabuhan tersebut seperti misalnya di Aceh Selatan ada potensi terkait dengan namanya pelabuhan perikanan di Kabupaten Maukek, di Kecamatan Maukek, di Kecamatan Tapak, Kecamatan Labuan Haji dan Kecamatan Sawah. Ini sudah ditetapkan secara nasional, direncanakan secara nasional, tinggal mari kita sama-sama membahasnya untuk kemudian kita jadikan sebagai pelabuhan samudra. Dua pelabuhan samudra ini akan menjadikan Aceh terkait dengan pelabuhan perikanan menjadi demikian lebih berkembang. Karena apa? Karena nanti ketika bicara ini adalah kawasan metropolitan, akan dibangun pula adalah namanya pasar ikan. Di sini juga ada sebagai basis dari budidaya ikan, basis sebagai industri perikanan, basis sebagai pelabuhan juga pelabuhan laut, pelabuhan perikanan juga yang kita bisa saksikan bersama juga sebagai basis industri dari pembuatan galangan kapal di sini antara dua. Jadi betul-betul kawasan metropolitan dari end to end. Dan berangka kita melakukan namanya pembangunan kewilayahan Aceh terkait dengan transformasi ekonomi, terkait dengan namanya ekonomi biru. Lalu kemudian Bapak dan Ibu bisa perhatikan ketika bicara mengintegrasikan semuanya ke dalam sebuah bagian yang menuju ke dalam global, skala global, kita bisa perhatikan di sini kira-kira Aceh di 2045 adalah merupakan gabungan semua moda transportasi antara darat dan laut dan semuanya berkualitas. Darat juga memiliki namanya kereta ART, Autonomous Rail Rapid Transit. Kemudian juga memiliki pelabuhan utama untuk pelabuhan laut dan pelabuhan samudera untuk pelabuhan perikanan dua ini. Dan ini semuanya terhubung. Dan ini bisa terbangun jika kita tidak mengandalkan dari APBD, tapi kita kemas untuk kehadiran dari investasi atau investor atau penanaman modal. Dan untuk konsep konsep transportasi daratnya atau transportasi secara keseluruhan adalah namanya Nadatul Nangro Aceh Darussalam Urban Transportation System atau NATS, kita singkat adalah NATS. Ini kira-kira bayangan terkait dengan peningkatan perekonomian agar terintegrasi dan berpartisipasi dalam rantai pasar global yang dilakukan oleh pemerintah Aceh. Dan sekali lagi ini bisa terwujud apabila pemerintah provinsi atau pemerintah Aceh beserta pemerintah kabupaten kota di Aceh merumuskannya ke dalam RPJP Aceh, RPJM Aceh, serta RPJP Kabupaten Kota dan RPJM Kabupaten Kota. Harus diawali seperti itu. Kita akan melihat bahwa beberapa macam moda transportasi akan kita kembangkan di situ dan pelabuhan pendukungnya. Dan semuanya di darat terintegrasi. Dan ini akan memajukan Aceh betul-betul menjadi provinsi yang go global. Apalagi Bapak Ibu bisa perhatikan Aceh berada di ujung di Sumatera, di ujung Indonesia, yang akibatnya akses dari perdagangan internasional bisa langsung dari luar negeri langsung menuju ke Aceh dan kemudian bisa langsung berangkat lagi ke luar negeri berikutnya. Betapa strategisnya lokasi dari Provinsi Aceh. Tanpa perlu lagi Bapak Ibu melewati Sumatera Utara misalnya, yang kemarin sudah ramai dengan adanya untuk melewati Sumatera Utara, Bapak Ibu plat nomornya harus mengganti dengan plat nomornya Sumatera Utara. Jadi Bapak Ibu bisa langsung menuju aksesnya ke internasional. Berikutnya adalah bagaimana membangun perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, sebagai bagian dari transformasi ekonomi, dan sebagai juga wujud dari pembangunan kewilayahan. Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa konsep dari analisa kebijakannya adalah bagaimana mengembangkan perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Beberapa latar belakang dari kebijakan tersebut kaitannya dengan pengembangan kawasan transmigrasi, lalu kemudian mewujudkan pedesaan mandiri, kemudian menerapkan pembangunan yang inklusif, kemudian penguatan konektivitas tadi. Ini ada 4 dari sekian banyak yang kita bisa lakukan sebagai dasar pemahaman sementara. Yang intinya adalah kemudian kita bisa lihat bahwa kalau kita perhatikan dan cermati,
sesungguhnya Aceh sampai sekarang pada kondisi yang seperti ini. eh, Kita perhatikan dengan luas yang seluas 58.375,63 km persegi selama 2025 Januari sampai Juli, Aceh telah mengalami 237 kejadian bencana. Ini adalah bagian dari yang namanya kegagalan dalam kegagalan dalam pembangunan kewilayahan. Karena kenapa? Karena tidak terjadinya namanya agenda pembangunan kewilayahan yang terumuskan dengan baik baik di dalam RPJPA maupun dalam RPJP Kabupaten Kota ataupun RPJMA maupun dalam RPJM Kabupaten Kota selama periode sebelumnya. Sehingga ketika bicara di tahun 2025 ini, warisan ini kemudian kita lihat di tahun ini masih tetap meninggalkan bahwa terjadilah bencana alam yang sedemikian bisa kita saksikan, yaitu banjir yang terjadi. Kita bisa lihat datanya. Kejadian bencana alam tersebut menelan 10 orang korban, lalu total kerugian mencapai 165 miliar. Kemudian eh, merendam 1.232 rumah. Kemudian kita lihat lagi sekitar kemudian ya, kira-kira sedemikian. Jadi ini beberapa data yang Bapak Ibu sudah cermati ketika bicara lihat Aceh di periode awal di 2025 ini, itu data mengenai Januari dan Juli. Selanjutnya dengan keadaan seperti ini Aceh harus merumuskan kembali konsep namanya kota spot. Kota spot itu adalah kita siapkan Aceh untuk sebagai kota yang dibentuk secara terencana, rencana. Jadi kita buat banjir ini akan bisa segera hilang karena apa? Kita dalam postur atau pori-pori tanahnya yang akan langsung akan menyerap posisi air tanah ketika kemudian terjadi meluapnya banjir, banjir dari sungai-sungai yang ada selama ini. Sehingga di sini lahirlah namanya kita menerapkan namanya PP 59 tahun 2022 terkait dengan namanya kawasan perkotaan. Jadi yang harus Bapak Ibu lakukan adalah merumuskan namanya RP2P. Di dalam konsep kota spon ini, kira-kira yang Bapak Ibu bisa lihat adalah misalnya fotonya banjir adalah seperti ini, akan segera kemudian kita buat semacam bendungan besar di sini, kemudian semuanya adalah masuk ke dalam pori-pori semuanya ini. Sehingga semua air yang meluap tersebut akan segera masuk ke dalam tanah. Dan inilah yang dilakukan oleh namanya Nanhui New Spawn City yang di Cina. Jadi pemerintah Cina sedang membangun namanya 30 kota spawn dalam rangka menghadapi banjir. Jadi dimulai dibangun sejak 2015 di 30 kota seperti Shanghai, Wuhan, Xiamen, kemudian menelan sedikitnya 12 miliar US dollar atau 162,8 triliun dalam rangka untuk membangun 30 kota spawn ini. Saya yakin uang itu ada di pusat banyak melimpah ataupun kalau kemudian Bapak dan Ibu berharap dari non APBD atau penanaman modal dengan sangat yakin dan seyakin-yakinnya dan investor akan datang untuk kemudian ikut membantu membangun kota ini dengan catatan mereka akan melihat konteks untuk mendapatkan pengembalian investasinya. Karena kenapa? Karena yang akan dibangun adalah di dalam kota-kota spons tadi adalah mengenai fasilitas umum, sarana dan prasarananya. Ini semuanya akan menjadikan sebagai bagian pengembalian investasi yang akan diraih oleh investor atau investasi oleh pengamat modal. Kalau kemudian Bapak Ibu memiliki rangkaian perencanaan yang baik terkait dengan penyiapan kota spon yang di Aceh. Lalu kemudian di mana pembangunannya? Untuk proyek strategis daerah Aceh, kota spon akan dibangun di 1, 2, 3, 4 kabupaten kota. Di satu adalah di kota Aceh Utara, kemudian kita lihat di Kabupaten Aceh Utara, di Kabupaten Biren, Kabupaten Pidi, lalu Kabupaten Aceh Barat. Ini adalah 4 kabupaten yang relatif sangat rentan dengan bencana alam. Dan semoga dengan adanya kota baru ini, yang kemudian didanai oleh investor, tanpa adanya APBD, ini akan lebih cepat dan lebih terarah untuk dibangun dengan segera. Lanjutnya adalah sekarang bagaimana kemudian dari semua transformasi ekonomi tersebut kita rumuskan sebagai untuk regulasinya agar mendukung dari apa yang mau kita bangun. Bapak dan Ibu, sehingga namanya masuk ke dalam M3 itu transformasi tata kelola. Sehingga pembangunan kewilayahan tanpa transformasi tata kelola akan menjadi sia-sia.
atau apa yang kita bangun terkait dengan peningkatan transformasi ekonomi akan sia-sia kalau kemudian kita tidak kemas rumusan hukumnya. Seperti apa rumusan hukumnya? Kira-kira yang diarahkan oleh RPJPN adalah bagaimana optimasi dari regulasi. Jadi Bapak Ibu harus perhatikan, ketika rencana-rencana tadi kemudian untuk diwujudkan, harus regulasinya disiapkan. Sehingga betul-betul terjadilah namanya arah kebijakan transformasi tata kelola. Apa yang Bapak Ibu rumuskan? Bapak Ibu harus merumuskan kembali mengenai integrasi tata ruang darat dan laut. Di sini lahirlah berbagai macam perda mengenai kanun mengenai RT RW, kanun mengenai RZWP 3K, dan kanun mengenai RDTR, baik di level provinsi maupun kabupaten dan kota. Lalu kemudian keseluruhan dari rencana investasi tersebut masuklah ke dalam rencana sektornya atau dibuatkan rencana induknya. Lahirlah kanun-kanun lagi yang lain. Yang nanti kita bisa lakukan inventarisasi terkait dengan sektor apa saja yang kita kembangkan. Untuk misalnya seperti pariwisata, lahirlah namanya rencana induk pengembangan pariwisata baik di provinsi maupun di Parprov, di Parkap maupun di Parkot. Untuk perkotaan kita akan melihat namanya RP2P. Lahirlah mengenai rencana induk mengenai RP2P. Untuk kawasan Minapolitan lahirnya nama rencana induk kawasan Minapolitan. Untuk rencana induk kawasan pertanian lahirlah namanya rencana induk kawasan pertanian. Itu kira-kira seperti itu yang harus kita buat. Jika itu di level kabupaten kota, artinya kanun untuk itu harus dilahirkan di level kabupaten kota. Jika kemudian itu menjadi bagian dari proyek strategis provinsi, akibatnya kanun itu harus dirumuskan oleh pemerintah provinsi Aceh atau pemerintah Aceh. Kemudian jangan lupa terkait dengan sektor-sektor yang menjadi bagian dari strategis daerah tadi, disiapkan namanya pemberian insentif dan pemberian investasi daerah. Kemudian setelah dapat kita siapkan dari proyek strategis sebagai bagian dari untuk diberikan perda pikit atau kanun pikit, kemudian kita rumuskan pula manajemen layanan khusus terkait dengan sektor tersebut, karena sektor tersebut harus diberikan namanya karpet merah. Jadi kembali lagi kepada konsep mengenai semua harus masuk ke dalam dokumen perencanaan yang disebutkan di awal tadi, kita bisa melihat bahwa seluruh dari regulasi ini harus masuk ke dalam Renbangda atau masuk ke dalam RPJP Aceh, RPJM Aceh, termasuk RPJP Kota Kabupaten di Aceh, termasuk RPJM Kabupaten di Aceh. Ketika kemudian masuk ke dalam dokumen Renbang tadi akan jadikanlah kemudian menjadi target investasi. Bisa kita sisir. Target investasi yang kemudian didanai oleh APBD yang tentunya tidak akan sanggup semuanya, tapi kemudian sebagian besar akan didanai oleh non APBD atau non pemerintah atau nama pemeraman modal. Disinilah kemudian masuklah sebagai sasaran sebagai cipta kerja. Kenapa? Karena ketika bicara kita mengakulturasi antara konsep atau arah pembangunan baik dari non pemerintah maupun pemerintah, akibatnya yang kita sasaran pembangunan itu menjadi jelas dan konkret. Sementara kalau kita hanya mentargetkan dari aspek pemerintah, kita hanya habis dana pembiayaan APBD tersebut hanya untuk belanja pegawai. Sehingga disinilah kemudian terjadilah namanya pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka akan hilang, kapasitas fiskal daerah akan menjadi berkembang, pemberdayaan UMKM akan terjadi, kemudian berusaha dan kemudian akan tercipta, kemudian kesejahteraan tenaga kerja akan tercipta. Karena kenapa? Karena kita mengakulturasi atau menggabungkan antara antara tujuan pembangunan berdasarkan sumber pembiayaan pembangunan pemerintah dengan sumber pembiayaan pembangunan non pemerintah. Kita gabungkan bersama. Sekali lagi kalau hanya kita pakai sisi dari pemerintah, kita hanya untuk belanja pegawai. Disinilah kemudian kita bisa pisahkan antara pembiayaan pembangunan yang PFI, Private Finance Initiative, dan non-Private Finance Initiative. Lalu kemudian untuk proyek strategis daerah, kita siapkan iPro yang bisa kita pasarkan, promosikan, untuk kemudian dihadirkan investasi untuk itu. Ketika bicara adalah yang namanya PSD atau iPro yang berdasarkan dari PFI atau yang berdasarkan dari sumber pendanaan pembangunan yang non pemerintah. PFI itu non pemerintah, Private Finance Initiative. Sementara yang non PFI adalah yang dari APBN atau APBD. Bismillahirrahmanirrahim kemudian proyek strategis daerah berdasarkan sumber pendanaan tadi yang tentunya menjadikan iPro karena dari PFI atau non pemerintah yang bisa kita promosikan. Sehingga kalau kita bicara iPro yang dirumuskan dari proyek strategis daerah karena dari PFI, iPro itu adalah sebenarnya ejawanta visi misi kepala daerah, lalu menjadikan implementasi target investasi daerah, lalu menjadikan sebagai sebuah pelaksanaan pembangunan daerah itu sendiri, lalu kemudian menjadikan sebagai pelaksanaan proyek strategis daerah, lalu bagaimana caranya dalam iPro itu memanfaatkan tenaga kerja dan bahan baku lokal atau daerah,
Lalu kemudian dalam APRO itu APRO tersebut adalah merumuskan dari pemberdayaan kemitraan dan UMKM. Jadi artinya kalau kemudian kita menggunakan konsep pembiayaan pembangunan non pemerintah atau penanaman modal, sejatinya kemudian kita menetapkan proyek strategis daerah, yaitu proyek strategis provinsi maupun kabupaten kota, sejatinya akan menjadikan sebagai iPro yang kemudian akan sesuai dengan visi dan misi dari kepala daerah itu sendiri. Baik kepala daerah di level provinsi maupun kabupaten dan kota. Yang kemudian marilah kita iPro itu kita promosikan. Dan kemudian ketika bicara iPro itu yang kita kemas sendiri akan menjadikan sebuah investasi yang inklusif, investasi yang betul-betul dibutuhkan oleh pembangunan daerah itu sendiri. Sehingga jangan khawatir kalau selama ini kita lihat kehadiran investasi adalah investasi yang eksklusif yang belum tentu ikut menggeret pembangunan daerahnya karena ada, apalagi kalau kita bicara investasi swasta atau investasi pemerintah karena hanya memberikan pertumbuhan ekonomi yang sangat besar cuma tidak menyerap di daerah itu sendiri. Berikutnya adalah mari kita bahas mengenai strategi pendanaannya. Setelah tadi kita bicara mengenai tata kelolanya, mari kita lihat poin kedua mengenai kesinambungan untuk menuju kesinambungan pembangunannya adalah melakukan namanya strategi pendanaan yang namanya dari non pemerintah. Seperti apa bunyinya perintah dari Undang-Undang RPJPN ini, Undang-Undang Nomor 59 tahun 2024 adalah ini. Jadi langsung pada poinnya adalah sebenarnya kalau Bapak Ibu perhatikan ini adalah RPJPN. Ketika bicara tahap 1 di penguatan fondasi transformasi di 2025-2029, tahap 2 di 2030-2034 mengenai akselerasi transformasinya di Undang-Undang RPJPN. Kemudian kita lihat di tahap 3 di 2035-2039 di ketika bicara ekspansi global, ini tahap ketiga. Dan kemudian tahap keempat di Indonesia Emas di 2045, kita bisa perhatikan bahwa empat tahapan ini masing-masing melakukan pembiayaan pembangunan dengan namanya memobilisasi pembiayaan non pemerintah di ketika bicara di 2025-2029. Jadi tidak hanya menggantungkan dari APBN APBD, tapi sudah non pemerintah. Demikian juga di tahap 2 juga sudah mengakomodir dari pembiayaan pembangunan non pemerintah. Demikian juga di tahap 3 sudah mengakomodir sumber pendanaan non pemerintah. Dan kemudian ketika bicara di tahap 4 sudah terjadilah namanya sinergi pendanaan pemerintah antara non pemerintah dan non pemerintah. Jadi artinya bisa terjadi di tahap 4 ini APBD Bapak dan Ibu makin menipis, makin sedikit. Karena apa? Karena sebagian besar porsinya pembangunan sumber pendanaan pembangunan Bapak dan Ibu berdasarkan dari penanaman modal atau non pemerintah. Ketika bicara di era di tahap keempat yaitu di era 2040 dan 2045 yang dengan disebut namanya Indonesia Emas atau pada tahap 2045 adalah kita dalam pelanggar konteks Aceh adalah Aceh daerah modal di 2045. Penutup bisa kita perhatikan bahwa untuk kesimpulannya adalah ketika bicara dari penanaman modal sumber pendanaan pembangunan pemerintah bahwa kebutuhan investasi yang tinggi berkualitas adalah dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas. Apa saja? Jadi arah kebijakannya adalah mendorong pertumbuhan tinggi inklusif dan berkelanjutan. Dengan cara apa? Dengan cara prioritas investasi bagi pengembangan industri prioritas, lalu kemudian industri digital, industri digitalisasi pertanian, ekonomi biru, bioekonomi dan industri kreatif dan pariwisata. Lalu kemudian transportasi hijau, infrastruktur yang akan Bapak Ibu bangun tadi kan terkait dengan kereta api dan pelabuhan, kemudian berbasis dari riset, lalu fasilitas Indonesia, kemudian pemberian insentif. Bapak Ibu harus merumuskan kanun mengenai perda atau kanun mengenai pikir pemberian insentif dan pengembangan investasi daerah. Lalu Bapak Ibu harus menyiapkan iklim investasi yang sangat baik. Akibatnya marilah kita kemas dan rumuskanlah beberapa macam PSD tadi yang telah disiapkan dengan tata kelolanya, regulasinya, dan akan menyiapkan iklim investasi dan kepastian berusaha yang baik. Kemudian mari kita lihat dari sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan itu sendiri terkait dengan tata kelola tadi. Ini adalah amanat dari Undang-Undang 59 tahun 2024 tentang RPJPN tadi terkait dengan yang namanya arah kebijakan investasi 2045. Bapak dan Ibu harus menyiapkan di wilayah Aceh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 latar belakang pemikiran seperti ini, landasan kebijakan seperti ini. Berikutnya adalah mari kita lihat peta jalan. Jadi di sini disimpulkan bahwa peta jalan dari Aceh daerah modal di 2045 kira-kira akan seperti ini. Dan ini hanya bisa diwujudkan jikalau Aceh menggantungkan
biaya sumber pendanaan pembangunannya dari non pemerintah atau dari investasi atau dari non penanaman modal. Terciptanya aksesibilitas kereta api, trase, jaringan kereta api. Bapak Ibu bisa saksikan ini jaringannya. Terciptanya berbagai macam kawasan metropolitan dengan kawasan budidaya, kawasan pengolahannya, pasar ikannya, dan pelabuhannya yang sudah sedemikian rapi pelabuhannya. Seperti Bapak Ibu bisa lihat pelabuhan perikanan, ini adalah pasar ikannya. Kemudian kita membuat namanya semacam gedung pusat seni dan budaya di Aceh yang kita kembangkan di sini. Gedung pusat seni dan budaya di Aceh ini. Kemudian kita lihat beberapa konsep mengenai pariwisata, pariwisata bahari karena ini ekonomi biru, Aceh daerah modal di 2045, ekonomi biru, ekonomi maritim. Kita akan mengembangkan namanya konsep pariwisata atau amenitas yang di ujung sini yang terapung di tengah laut. Seperti ini kira-kira, terapung di tengah laut. Hotel terapung di tengah laut. Kira-kira seperti inilah kalau kita bayangkan ada pelabuhan perikanan, ini pelabuhan perikanan, ini pelabuhan laut, ini adalah pasar ikan, ini adalah pengolahan ikan tengah laut, industri ikan tengah laut, kemudian industri ini adalah budidaya perikanan, budidaya, ini adalah budidaya, ini adalah industri pengolahan tengah laut untuk di kawasan Aceh Selatan, ini di Aceh Timur, ini kemudian di kota Banda Aceh di ujung sini, kemudian ini adalah satu hotel terapung, ada di kota Banda Aceh juga kita buat namanya Gedung Pusat Seni dan Budaya. Dan sekali lagi semuanya ini adalah untuk menciptakan Aceh daerah modal di 2045. Sekali lagi ini adalah didanai oleh non pemerintah atau penanaman modal dengan catatan tata kelolanya sudah baik, transformasi ekonomi sudah baik, kemudian semua regulasinya sudah kita sempurnakan dengan baik seperti ini. Apakah ini bisa terwujud? Tentu saja sangat bisa sepanjang memang kita siapkan ke dalam namanya RPJP Aceh dan RPJP Kabupaten Kota di Aceh, lalu kemudian RPJM Aceh dan RPJM Kabupaten Kota di Aceh. Kira-kira inilah konsep pembangunan kewilayahan atau peta jalan bagi pembangunan kewilayahan, dan sehingga kemudian kalau kita perhatikan beberapa kota-kota baru yang akan bangun di sini yang membuat Aceh menjadi termitigasi dari risiko bencana lagi karena berbagai macam TOD juga lahir di sini. Konsep kota modern akan lahir dan semuanya berkembang ketika bicara aksesibilitasnya semua kabupaten kota terhubung dan terbuka. Dan kemudian Aceh bisa langsung melakukan namanya pergerakan integrasi dari logistiknya langsung keluar daerah Aceh tanpa melewati Sumatera Utara, tanpa melewati sini, tapi langsung ke luar negeri. Kira-kira demikian Bapak dan Ibu, sehingga ini adalah pengenalan pertama dari perumusan Aceh sebagai daerah modal di 2045. Sekali lagi masih banyak yang harus kita kembangkan dan kita rumuskan karena ini adalah baru pengantar. Selanjutnya kembalikan lagi kepada Bapak dan Ibu. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.